Nih ya, tadi kita sudah sampai di apa sih yang keunggulannya di nomor 5 sama 6 ya, Bapak Ibu ya di sini gitu. Nah, kemudian kalau memang kita mau buat video virtual choir yang baik gitu ya, nah kita perlu apa gitu ya? Perlu apa? Kita butuh apa gitu. Nah, yang pertama nanti kita kalau kita mau melakukan bikin ini, kita pasti pertama tuh musik iringannya dulu. Harus sudah jadi ya, itu buat patokannya gitu ya. Saya bikin panduannya kalau nggak ada musik iringan. Nah, terus itu musik ringan. Berikutnya adalah baru saya bisa bikin panduannya nomor 2 nih kalau udah jadi. Nah, setelah itu kelompok paduan suara tersebut akan membutuhkan tim editor. Nah, alangkah beruntungnya kalau paduan suara tersebut memang memiliki tim editor sendiri, ya. Atau di dalam paduan suara tersebut punya ada orang yang memang memiliki kemampuan itu beruntung sekali. Dan seperti itu. Nah, tim editornya minimal ada 3 ya. Yang pertama editor suara. Ininya gunanya adalah fungsinya seorang editor suara itu adalah untuk membenarkan tadi pitch control. Kalau yang nyanyinya nggak pitch, nyanyinya fals harus dibenerin di sana. Nah, yang ketukannya ngaco juga harus dibenerin. Nah, kalau terlalu susah apa? Ya tadi saya kata nggak dipakai aja suaranya. Nah, seperti itu. Karena terlalu berat untuk mengeditnya. Tapi itu kerjaan editor suara ya. Saya kan memang katakan kerjaannya seperti itu. Nah, kemudian adalah editor video. Nah, editor video ini yang akan ya bikin tadi yang akan menyatukan video-video dari Bapak Ibu semua disatukan di sana. Berikutnya adalah artistic controller gitu ya. Nah, ini siapa gitu. Nah, bisa jadi gini. Ini bisa 3 orang berbeda, bisa 1 orang memiliki kemampuan yang sama. Wah, itu untung banget tuh. Seperti itu. Ya. Kalau ada 1 orang punya kemampuan yang tiga kemampuan ini dimiliki 1 orang, itu untung banget. Ya. Tapi ingat ya Bapak Ibu ya, kalau kita mencari orang yang seperti itu, ingat ini ada biayanya biasanya. Gitu ya. Orang tersebut kerjanya berat gitu ya. Dia terus jadi intinya gini, pekerjaan ini misalnya ya, pekerjaan ini membutuhkan virtual card ini akan hubungannya sama biaya, iya sebetulnya. Misalnya ya memang kalau musik iringan gitu itu bisa kok bikin di keyboard, betul. Tapi kalau saya sendiri saya nggak punya keyboard di rumah, itu ya nggak punya alat musik elektrik di rumah. Artinya kalau waktu itu yang saya buat bikin 16 orang itu, saya harus ke studio, nyewa di sana. Nah, seperti itu. Ya, nyewa studionya, bayar. Nah, seperti itu. Karena kebetulan saya nyewanya lama waktu itu memang ya. Jadi, ya nyewa, bayar gitu. Nah, seperti itu ke sana. Nah, kemudian teman kalau memang musiknya nggak banyak sih, kayak kemarin yang ini musik yang buat We Will Stream udah jadi. Nah, kemarin sih kita nggak sampai bayar, nggak apa-apa. Jadi pakai slotnya Mas Arya kemarin. Gitu kan, udah sebentar kan, gitu sok pakai aja gitu. Nah kayak gitu. Jadi nggak apa-apa. Kita seperti itu. Nah, paling ini, gitu ya paling ini. Nah ini gini, kalau ada yang bisa misalnya nih, Sena bisa melakukan hal ini, gitu ya. Oke, kita sebenarnya sangat beruntung gitu ya. Tapi kita ingat Bapak Ibu, Sena juga punya pekerjaan sendiri. Gitu, nah seperti itu ya. Kalau Senanya memang kalau Sena sebagai Pak Ketua sanggup, ya silakan gitu. Tapi kita semua harap sadar gitu, pekerjaan Sena juga bukan cuma bikinin video kita, gitu ya. Sena juga punya pekerjaan sendiri. Gitu, nah seperti itu. Gitu. Nah, di sini orangnya yang saya bilang ya, idealnya ada 3, betul ya, gitu. Nah, bisa benerin suara, bisa benerin video, gitu ya, bisa benerin video. Nah, ini siapa nih artistic controller gitu. Nah, orangnya gini, kalau kemarin yang 16 orang saya buat di kampus itu karena saya arrangernya, ya saya artistic controllernya jadinya. Karena saya punya gitu, punya ini aransemennya gini nih, gitu ya, sopran nyautin meso gitu, sopran nyautin meso ini terus, jadi mereka harus kanan kiri bisa nggak, terus yang ini si sopran ada sopran 1 ini dia suaranya harus nonjol nih karena dia soloisnya, jadi dia harus lebih gede gambar orangnya. Nah itu saya yang mengatakan di sana, dan saya membuat panduan detil di sana, panduan per menit per detik gitu. Nah seperti itu ya, itu saya buat panduan per menit per detik seperti itu ya. Nah
mana ya kalau nggak salah, ada nggak ya? Sebentar. Itu saya membuat, kalau nggak salah ada deh. Coba saya tunjukin ya ininya. Nah, ini Bapak Ibu tuh. Ya, nih ya, nih. Saya bikin tuh petunjuknya lama, ini jeda-jeda segini, ini suasana yang saya inginkan adalah sendu suram, penyanyinya siapa, nah kayak gini. Nih, nanti yang di sini penyanyi utamanya nih ada namanya Pak Hafid, nanti di detik ke sini masuk backingnya semua wanita. Nah, nanti di situ gambarnya Pak Hafid, habis gitu di detik ke segini tiba-tiba perempuannya muncul semua karena dia masuk backing gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan artistik tadi, seni yang tidak bisa ditunjukkan di paduan suara real gitu. Karena kalau kita nonton paduan suara real kan kita tiba-tiba kan mungkin ada juga gitu ya, ada solo terus tiba-tiba ada solo. Kadang kita ini siapa yang nyanyi, siapa yang nyanyi. Nah, kalau di video kan bisa kita mainkan itu di sana. Itu nah itu yang apa namanya? Bisa kita mainkan di sana sebetulnya. Itu nah saya yakin kemampuan kemarin yang video kita kemarin itu sebetulnya bisa dibuat seperti itu. Jadi yang pimpin Tuhan, oh na 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 pimpin Tuhan, pimpin Tuhan. Nah itu sebetulnya bisa disaut-sautin di ini. Cuman saya yakin ini waktunya nggak cukup saya buat karena saya tahu bikinnya itu lama sekali itu bikinnya gitu ya. Jadi nah itu Bapak Ibu ya sebenarnya bisa deh gitu. Cuman kemarin pasti waktunya deh nggak cukup di sana. Gitu nah. Ini yang mesti kita kalau mau dibuat dibutuhkan. Nah ini yang dibutuhkan di sana. Ini butuh orangnya gitu. Nah, ya memang saya sendiri saya kalau lagu yang kita nyanyikan gitu ya, saya bisa ngasih ini sih, bisa mengarahkan juga sebenarnya sebagai ininya bahwa bagian ini ya, bagian ini nah, seperti itu tuh bisa seperti itu ininya. Nah, cuman saya nggak bisa di video editornya. Nah, itu nggak bisa. Ini juga saya bukan artinya saya ngedit dengan softwarenya, bukan. Saya perlu ada di sana untuk ngasih tahu ini falesnya naik, falesnya turun gitu. Nah, seperti itu. Nah, kita butuh ininya, aktivitas ininya. Nah, itu yang saya sampaikan. Tidak ada maksud apa-apa negatifnya, apalagi nggak ada gitu. Saya hanya ingin memberikan pemahaman aja supaya persepsinya sama gitu ya. Keputusan kita untuk meneruskan di virtual choir ini keputusan kita bersama. Kalau saya pribadi sebetulnya menyayangkan kalau kita nggak menerusin kita virtual choir itu. Menurut saya itu saya pribadi sayang sebetulnya. Jangan deh kalau begini. Cuman keputusan bukan di tangan saya aja, tapi di tangan kita semua. Itu nah seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu keputusan kita bersama. Semoga kita sehat terus ya, semoga kita sehat terus dan kita terus melayani Tuhan dalam bentuk apapun. Oke. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.